Halo semua, perkenalkan aku Vanessa Caroline Wibowo. Di sini aku akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya mengenai jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai jurnal penyesuaian, kemudian laporan keuangan, ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Dan juga aku akan membuat jurnal penutupan serta neraca saldo setelah penutupan. Oke, yang pertama dimulai dengan mengerjakan jurnal penyesuaian, dan di sini udah ada soal yang udah dibuat juga, lanjutan soal kemarin. Pertama kita tulis dulu nomor. Untuk tanggalnya kita akan tulis tanggal 31 Oktober. Kenapa tanggal 31 Oktober? Karena tanggal 31 Oktober itu kan tanggal akhir periode. Jadi jurnal penyesuaian itu selalu ditulis sesuai dengan tanggal akhir periodenya. Misal tanggal 31 Oktober ini karena eh, perusahaan perlu untuk menyesuaikan seluruh akun tepat sebelum membuat laporan keuangan. Nah, apa sih yang disesuaikan itu? Yang disesuaikan itu misalnya transaksi-transaksi yang tidak terjadi secara langsung dalam bentuk kas atau yang dia tidak mungkin tercatat secara otomatis. Contohnya tuh kayak penyusutan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut tanggal 31 Oktober. Kita tulis dulu. Di sini kita baca soal mengenai berita acara stok opnam atau perhitungan barang persediaan pada Jumat 31 Oktober. Ada kertas dan tinta sebesar 100.000. Jadi kita tulis beban perlengkapan, dan ini perlengkapan. Nah, kenapa beban perlengkapan di debit sedangkan yang perlengkapan di kredit? Karena kita akan menulis di jurnal penyesuaian itu kita akan menulis apa yang sudah kita gunakan sehingga bisa dianggap beban dan apa yang sudah kita dapatkan yang bisa dianggap sebagai pendapatan. Seperti itu. Untuk case ini pertama kan beban. Jadi beban perlengkapannya di debit sedangkan perlengkapannya di kredit. Untuk jumlahnya kan di sini ditulis nih perlengkapan yang dibeli di awalnya itu adalah 200.000 sedangkan yang tersisa di akhir bulan adalah 100.000, maka jumlah totalnya yaitu 100.000. Untuk keterangannya bisa kita tulis beban perlengkapan sudah digunakan. Oke, next question nomor 12. Di sini ada laporan depresiasi peralatan atau artinya laporan penyusutan sebesar 3% dari mesin printer dengan total bebannya adalah 300.000. Nah, kita tulis dulu tanggalnya. Di akun debit itu kita bisa tulis beban penyusutan. Dan di bagian kreditnya kita tulis akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa bebannya di debit sedangkan akumulasi di kredit? Sama seperti yang tadi, beban penyusutan artinya kita sudah anggapnya sudah menggunakan peralatan tersebut sehingga mengalami penyusutan sebesar 3%. Nah, untuk totalnya itu sudah dituliskan di laporannya yaitu sebesar 300.000. Maka keterangannya kita tulis penyusutan 3% dari mesin printer. Printer. Oke, copy paste. Selanjutnya. Nah, di sini udah dijelaskan bahwa kita awalnya kan sudah membeli asuransi. Kita sudah membayar asuransi sebesar 1 juta untuk 1 tahun. Sedangkan ini akhir periode, akhirnya kita sudah menggunakan selama 1 periode. 1 periode itu kan 1 bulan. Jadi kita tulisnya adalah beban asuransi. Di sini adalah asuransi, sorry,
Asuransi dibayar di muka. Oh ya, nomornya jangan lupa. Debitnya, jumlah totalnya adalah kita menghitungnya seperti ini. Sama dengan 1 juta dibagi 12. Karena dia yang digunakan hanya baru 1 bulan. Jadi bisa langsung dibagi aja. Kalau misalnya dia udah digunakan 2 bulan, 3 bulan, ya berarti ini tinggal kita kali aja. Misalnya kayak gini, kita tutup kurung ininya. Dan kita kali 3 misalnya. Udah dipakai 3 bulan gitu. Total 250 seperti itu. Tapi karena ini baru dipakai sebulan, jadi kita langsung bagi aja. Untuk keterangannya, dan asuransi bulan berapa? Oke, next. Kita sampai bawah aja dulu. Kita diberikan invoice kepada yang kita ajukan kepada Anthony mengenai printing baliho yang sebelumnya udah dia bayar. Artinya kita sudah melakukan jasa tersebut juga, sehingga kita tulis di bagian debitnya adalah pendapatan diterima di muka, sedangkan di kreditnya adalah pendapatan jasa. Kenapa pendapatan diterima di mukanya yang di bagian debit? Karena pendapatan diterima di muka itu kita mau mengurangi pendapatan diterima di muka, yang artinya kita sudah melakukan jasa yang sudah dibayar tersebut gitu. Nah, itu totalnya adalah 550.000. Keterangannya adalah printing baliho untuk Anthony. Next, nomor 15. Kita diberikan berita acara serah terima bahwa kita telah melakukan jasa printing pada 3 Oktober sebesar 2.250 secara kredit yang kita berikan kepada Mutiara sebagai pelanggan. Artinya, pada tanggal 3 Oktober itu kita sudah melakukan jasanya, tapi belum dibayar. Dan di akhir bulan ini, akhirnya dibayar seperti itu. Jadi kita tulisnya adalah piutang. Karena kan Mutiara berutang kepada perusahaan kita. Dan untuk di bagian kreditnya kita tulis pendapatan jasa. Kenapa piutang? Karena seperti yang tadi dibilang, Mutiara ini berutang kepada kita dan akhirnya sudah dibayar. Jadi piutangnya berkurang, sedangkan pendapatan jasanya bertambah. Gitu. Totalnya adalah 2.250.000. Printing baliho, jasa printing untuk Mutiara. Kemudian next, nomor 16. Ada surat pernyataan utang pajak sebesar 75.000 yang dibayar tanggal 31 Oktober. Berarti di sini kita tulis beban pajak. Ini hutang pajak. Kenapa beban pajak di debit sedangkan hutang ke pajaknya di kredit? Karena kita mau mengurangi eh, beban pajak kita karena kita sudah membayarnya, artinya masuk ke bagian akun hutang seperti itu. Eh, sorry kebalik. Karena kita sudah membayar hutangnya, maka dimasukkan ke akun beban seperti itu. Sebesar 75.000. Oke, nomor terakhir. Di sini kita diberikan ceklok periode Oktober 2025, nama karyawan Kristal, bagian gudang dengan gaji harian 50.000.
Di sini kita diberikan keterangan tanggalnya dari tanggal 20 sampai tanggal 31, di mana si Kristal datang terlambat 2 kali dan tidak hadir sekali. Di sini keterangannya kan karyawan wajib masuk sebelum 8.15. Jadi Kristal datang telat 2 kali. Kemudian setiap keterlambatan akan mengurangi potongan gaji harian 60% dan karyawan yang tidak hadir akan diberikan denda 50.000. Jadi di sini di bagian debitnya kita akan tulis beban gaji. Di sini kita tulis utang gaji. Nah, untuk jumlah totalnya adalah karena totalnya ada 12 hari, kita tulis 12 dikali 50.000 sesuai gaji hariannya. Dan ini kita kurangi dengan dia tidak hadir sekali, berarti kita tulis kurangi 50.000. Kemudian dikurangi lagi 2 kali terlambat, artinya 2 dikali pemotongan 60% dalam sekali terlambat, jadi 50.000 dikali 60%. Oke, jadi total gaji Kristal untuk tanggal 20 sampai tanggal 31 adalah 490.000. Oke, nah karena itu soal terakhir, jadi ini adalah, eh sorry, ini adalah jurnal penyesuaian untuk bulan Oktober dari perusahaan PT Tumoro ini. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan dalam Excel, untuk mempermudah kita, maka kita bisa menggunakan neraca saldo. Kenapa kita menggunakan neraca saldo? Karena agar pemilihan akun dan juga jumlah total dari setiap akunnya itu lebih mudah kita lihat dan diketahui, gitu. Nah, untuk case ini yang bagian neraca saldonya, bentar, ini kita bisa refresh dulu. Nah, chain data resource-nya, kita harus pastiin bahwa kita sudah memblok sampai bawah, melewati dari jurnal penyesuaiannya ini. Karena ini udah, kita klik OK. Terus di bagian akunnya, itu kita bisa sort A to Z. Sebelum itu kita klik dulu, select all, sort A to Z. Loh, select all, kita klik OK dulu. Nah, ini kan ada 0. Terus habis itu di sini karena ada 0, jadi kita hapus dulu nolnya. Nah, kalau kita lihat di bagian hutang usaha dan pendapatan diterima di muka ini kan 0. Jadi bisa kita ilangin aja, nggak perlu kita tampilin. Hutang usaha dan hutang pendapat. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis totalnya. Ini di blok aja. Hal yang sama kita lakukan di bagian kredit. Oke, selesai. Jangan lupa di label dan dikasih panah. Kemudian, oke, karena kita udah membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya, kita bisa lanjut buat laporan keuangannya. Pertama, laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi, formatnya adalah PT Tumoro. Tadi. Terus, ini laporannya apa? Di sini kan laporan laba rugi, jadi kita tulis laporan laba rugi. Kemudian, untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2025. Nah, ini bisa kita merge aja. Oke, karena ini soalnya udah nggak digunakan, jadi aku besarin aja Excel-nya biar lebih mudah dibaca.
Udah di merge gini, kita taruh tengah, di bold, jangan lupa diwarnai. Kemudian laporan laba rugi, sesuai namanya laporan laba dan laporan rugi. Jadi kita akan menghitung pendapatan juga dan bebannya. Pertama kita tulis pendapatan. Nah, pendapatan itu kita bisa lihat di sini, dia hanya ada satu, yaitu pendapatan jasa. Jadi kita bisa langsung copy aja, kita tulis pendapatan jasa di sini. Dan untuk rumus cara kita melihat angkanya, itu kita bisa menggunakan rumus, beberapa rumus. Ada sum if, ada VLOOKUP, dan beberapa lainnya. Tapi aku akan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu bisa sorry, lookup value-nya itu pendapatan jasa, terus tabel array-nya itu kita blok ini semua, call index-nya kita pilih dulu yang debit, 2, karena kan ini ada 3 kolom, sedangkan debit ada di bagian kedua, kita tulis 2, terus range lookup-nya kita tulis false. Tapi karena itu baru debit, jadi kita perlu tambah lagi untuk yang kredit. Nah, kita bikin lagi VLOOKUP value-nya pendapatan jasa, terus tabel array-nya sama, sorry. Kemudian call index-nya 3, karena debit 2, sekarang kreditnya 3. Ini juga sama false. Tapi yang di bagian tabel array-nya itu perlu untuk kita kasih apa namanya, tanda dolar. Kenapa? Karena eh, kalau diberikan tanda dolar itu dia tidak akan bergeser. Nah, sebenarnya untuk membuat tanda dolar ini bisa langsung menggunakan klik tombol yang ada di keyboard kalian, tapi eh, keyboard laptopku itu tidak memadai itu, jadi aku membuat manual. Oke. Dan ini hasilnya keluar ya, 3.140.000. Nah, kemudian kita tulis total pendapatan. Karena ini hanya ada satu akun pendapatan yang digunakan, jadi kita bisa langsung sama dengan ini aja. Tapi kalau misalnya dia ada dua, contohnya pendapatan jasa dan pendapatan sewa, disam. Jadi yang pendapatan jasa ditambah pendapatan sewa. Jadi itu. Kemudian kita lanjut ke beban. Nah, beban ini kan udah kita sort itu sih. Jadi beban itu ya kita pilih aja yang beban ini, terus kita copy paste di sini. Nah, ini juga menggunakan rumus VLOOKUP yang sama dengan yang ini. Tinggal kita copy paste. Tapi yang di bagian lookup value-nya kita klik yang ini. Sebentar. Lookup value-nya yang ini. Ini juga sama. Lookup value-nya. Enter. Oke, ini bisa langsung kita tarik aja sampai di beban pajak. Setelah keluar seperti ini, kita hitung totalnya. Total beban. Ini bisa kita sum. Jadinya seperti ini. Dan yang terakhir, itu bisa kita hitung rugi atau laba netonya. Nah, kita hitung dulu. Dia rugi atau untung. Dikurang. Jadi laporan laba rugi itu harus pendapatan dikurangi beban ya. Jadi pendapatannya dikurangi beban. Ini terus enter. Nah, karena dia rugi, maka kita tulisnya adalah rugi neto. Apabila dia untung, kita tulisnya adalah laba neto. Seperti itu. Karena ini rugi, jadi kita tulisnya rugi neto. Kita rapikan dulu tabelnya. Ke image.
Default. Oke, begini tuhnya kita udah dapet. Ini jangan lupa dibuat penulisan currency. Sama ya totalnya ya. Ada beban perlengkapannya 100.000, seperti semacamnya itu sama. Jangan lupa diwarnai. Oke, next kita lanjut ke pembuatan laporan berikutnya, yaitu laporan laba ditahan. Penulisannya sama, jadi kita tinggal copy paste aja. Tapi yang ini kita hapus, kemudian novel, sorry. Nah, jadi untuk laporan laba ditahan, yang pertama kita buat adalah laba ditahan 1 Oktober. Laba ditahan 1 Oktober ini bisa kita lihat di neraca saldonya. Kan di neraca saldonya ini nggak ditulis bahwa ada laba ditahan yang dimasukkan ke dalam neraca saldo dari bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Jadi kita tulis aja nol. Seperti itu. Kemudian ada namanya ditambah dan dikurang. Maksudnya ditambah dan dikurang ini apa? Kalau misalnya ada keuntungan, maka kita tulis ditambah. Jadi misalnya ini tadi tuh laba neto. Jadi ini kita tulis ditambah, terus di bawahnya kita tulis laba neto. Tapi karena di sini kita rugi, jadi kita tulisnya dikurang. Seperti itu. Dikurang rugi neto. Untuk jumlahnya kita tulis sama dengan, langsung aja kita ambil dari sini, enter. Dan untuk berikutnya dikurang itu harus dividen atau preferred juga kita masukin ke dalam laba ditahan. Karena di sini ada dividen, jadi kita tulis aja dividen di sini. Terus di sininya kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Gitu. Nah, kalau yang di VLOOKUP ini jangan lupa dibikin minus. Karena kan dia dikurang, jadi supaya lebih mudah untuk dihitung aja. Kemudian kita tulis lagi laba ditahan 31 Oktober. Sama dengan sam- kayaknya ini deh. Sama dengan ini dikurangi ini. Ini. Nah, jadi total laba ditahan di akhir periode atau di tanggal 31 Oktober adalah minus 3.413.330. Nah, ini kita bisa merge dulu, kita rapiin dulu. Dan jangan lupa diwarnai. Oke, itu adalah laporan laba ditahannya ya. Next, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini isinya apa aja sih? Laporan posisi keuangan itu isinya ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Jadi, eh, kesimpulan, bukan kesimpulan. Akun-akun apa aja yang masuk dalam aset, dalam ekuitas, dalam liabilitas itu kita buat dalam laporan posisi keuangan. Jadi biar kita tahu balance nggak sih antara asetnya dan juga ekuitas ditambah liabilitasnya gitu. Pertama kita buat dulu yang aset. Untuk yang aset ini kita lihat aja dari neraca saldonya, semua yang angkanya satu kita langsung pindahin aja. Ini kita pindahin sini.
Kita delete. Oke. Nah, terus di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Jadi kita menggunakan rumus yang sama, VLOOKUP, dengan kita tarik sampai di bagian asuransi dibayar di muka. Nah, kenapa nggak sampai diakumulasi penyusutan? Karena untuk peralatannya mengalami penyusutan, artinya kita harus menghitung yang tidak mengalami penyusutan aja. Jadi, yang bagian peralatan ini kita bisa tulis seperti ini. Ini sama dengan peralatan dikurangi penyusutannya. Jadi totalnya 9.700.000. Jadi total aset sekarang dari perusahaan PT Tumoro ini adalah sum dari ini semua 47.151.660.000 rupiah. Ini kita bold dan kita warnai dulu. Oke, next kita buat yang liabilitas. Liabilitasnya ini itu kita lihat yang angkanya 2 di depannya. Jadi ini ada utang pajak dan utang gaji upah, tinggal kita copy paste aja sama. Terus rumusnya juga sama, kita menggunakan VLOOKUP lagi. Dan total asetnya juga, total liabilitasnya juga sama. Total liabilities. Sama dengan sum. Oke, ini adalah total liabilitasnya. Yang terakhir kita tulis ekuitas. Untuk ekuitas itu kita bisa lihat dari modal, dividen, dan prevonya eh, atau nomor tiganya. Jadi di sini kan ada modal dan dividen. Nah, sedangkan dividen itu masuk di laba ditahan, udah masuk dalam laba ditahan. Jadi kita tulis aja yang modalnya. Nah, modal, copy paste. Terus untuk yang di selanjutnya itu kita langsung pakai laba ditahan. Kenapa menggunakan laba ditahan? Karena ekuitas artinya dari keuntungan atau kerugian sebelumnya itu juga masuk kepada kita sebagai ekuitas kita. Nah, jadi masuk di bagian ekuitas, laba ditahannya. Untuk yang modal kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Sedangkan untuk laba ditahan bisa langsung sama dengan kemudian kita hitung total ekuitasnya. Sama seperti ini. Dan yang terakhir kita perlu untuk menghitung total ekuitas ditambah liabilitas sama dengan ini ditambah. Oke, berarti hasilnya balance antara ekuitas plus liabilitas sama asetnya itu balance gitu. Ini kita warnain dulu. Kita rapiin dulu tabelnya. Oke, ini jadi lebih mudah dibaca. Next, kita lanjut ke laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini, sebelum kita masuk ke laporannya, kita harus buat terlebih dahulu di bagian jurnal umumnya, itu eh, kita tulis, jadi arus kas itu kan ada 3. Ada dari operasional, ada dari investasi, sama ada dari pendanaan. Nah, untuk operasional, untuk investasi itu seperti eh, sorry, untuk operasional itu seperti kegiatan operasional dalam perusahaan itu. Terus investasi juga investasi apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Dan yang terakhir adalah
pendanaan. Jadi kayak modal, dividen, prefer itu masuk di dalam bagian pendanaan. Nah, untuk case ini kita bikin dulu bagian operasional dan juga eh, operasional investasi dan juga pendanaannya. Tapi yang hanya menggunakan kas karena namanya juga laporan arus kas. Nah, yang pertama kas untuk modal biasa itu kan masuk dalam pendanaan. Kemudian kas dalam utang usaha itu kan masuk dalam operasional. Kemudian kas untuk asuransi juga operasional. Kemudian kas untuk beban listrik juga operasional. Beban gaji dan upah juga operasional. Oke, itu aja untuk kas dan pendanaannya. Sedangkan investasi juga nggak ada. Jadi yang kita lihat hanya di bagian jurnal umumnya aja yang sebelum penyesuaian. Nah, kemudian di laporan arus kas ini, eh sebentar ini kita delete dulu. Kita pertama tulis arus kas dari, sebentar, arus kas dari kegiatan operasional. Oke, berikutnya kita tulis lagi penerimaan kas dari pendapatan dan pengeluaran kas dari eh untuk beban. Nah, untuk arus kas dari kegiatan operasional ini kita bisa menggunakan rumus sum if sama dengan sum if range-nya kita ambil dari jurnal umum dari yang tulisan awal P ini sampai di bagian kredit. Ini kita blok sampai agak bawah aja nggak apa-apa. Terus untuk kriterianya karena ini operasional, jadi dia O, tulisnya O. Kemudian untuk sum range-nya itu bisa menggunakan yang di bagian debit. Karena kan pendapatan artinya yang masuknya di debit juga. Jadi kita tutup kurung, enter. Kemudian eh ini jangan lupa dikasih dollar sign. Ini tinggal kita copy paste ke sini. Tapi untuk yang bagian sum range-nya itu kita ganti dengan yang di bagian kredit. Jadi bukan pakai yang debit lagi, tapi kita ganti ke yang kredit. Terus kita enter. Nah, jadi total arus kas dari kegiatan operasional, kita tulisnya kas neto dari operasional. Oke, kas neto dari operasional adalah sama dengan sum. Tapi yang di bagian kas untuk beban ini jangan lupa dijadiin minus ya, karena kan beban artinya dia berkurang. Oke, next kita lanjut ke arus kas dari kegiatan investasi. Tapi seperti yang kita lihat di sini, di jurnal umumnya itu nggak ada kegiatan investasi yang terjadi. Maka dari itu bisa langsung kita tulis aja, dia nggak ada. Kecilin dulu. Jadi kita tulis aja dia nggak ada. Oke, next kita lanjut ke arus kas dari kegiatan
pendanaan. Jangan lupa di bold ya. Nah, arus kas pendanaan ini adalah dividen, penyetoran modal, dan juga prive dan semacamnya yang masuk ke pendanaan gitu. Nah, untuk di sini kan kita case-nya adalah ada penyetoran modal dan eh, dan juga dividen. Nah, untuk yang penyetoran modal itu kita juga sama menggunakan rumus sum if ini, tapi kita ganti O-nya jadi P. Terus yang ininya juga kita ganti jadi F atau yang bagian eh, debit ya, yang bagian debit. Nah, sedangkan untuk dividen itu kita juga menggunakan sebentar. Untuk dividen itu kan juga di debit, jadi kita pakainya debit gitu. Tapi kita ulang aja. Sorry. Ini kan dividen dia nggak ada. Dia pakainya bank, jadi dividennya nggak masuk. Ini berarti bisa dihapus aja. Jadi kita tulis lagi, eh sebentar, kita tulis aja kas neto dari pendanaan sama dengan ini. Oke, terus kita tulis juga kas awal periode. Dalam case ini dia nggak diberitahu kas awalnya itu berapa. Jadi kita tulis aja 0 dan kas akhir periode. Itu adalah jumlah dari ini ditambah ini. Nah, jadi total kas di akhir periode dari PT Tumoro ini adalah 34.045.000 rupiah. Kita buat dulu lebih rapi. Ini kita delete aja. Oke. Kemudian yang ini kita warnain. Jangan lupa ini, sorry. Ini semuanya di match. Oke. Oke. Jadi ini adalah laporan-laporan keuangan yang udah dibuat. Dan ini udah selesai laporan keuangannya. Jadi tujuan pembuatan dari laporan keuangan ini apa sih? Aku akan jelasin masing-masing satu-satu dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu dibuat untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode, apakah perusahaan ini mengalami laba ataupun mengalami rugi, sehingga manajemen juga dapat mengevaluasi efisiensi dari operasional perusahaan. Laporan ini juga dapat membantu pihak internal maupun eksternal dalam melihat profit dari eh, dapat menilai profit dari perusahaan sehingga dapat menetapkan strategi ataupun memprediksi
potensi ekonomi ataupun mengontrol biaya agar sesuai dengan perusahaan. Kemudian laporan laba ditahan atau laporan saldo laba itu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana laba bersih dari suatu periode digunakan atau dialokasikan. Jadi dengan menggunakan laporan ini juga terlihat apakah laba tersebut itu dapat eh, ditahan untuk pengembangan usaha ataupun dibagikan sebagai dividen kepada eh, pemegang saham ataupun ya semacam itu. Dengan demikian, laporan ini juga dapat memberikan transparansi mengenai kebijakan perusahaan dalam mengelola keuntungan tersebut. Kemudian, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah semacam neraca yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu, termasuk dari apa yang dimiliki atau aset, apa yang menjadi kewajiban, liabilitas, dan juga hak pemilik atau ekuitas. Laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada pada posisi keuangan yang kuat atau posisi keuangan yang lemah. Selain itu, laporan posisi keuangan ini juga digunakan oleh manajemen, investor, dan kreditur dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan struktur permodalan yang menjadi informasi penting untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Dan untuk yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang dapat menunjukkan bagaimana kas dihasilkan dan digunakan selama periode tertentu. Berbeda dari laba rugi, laporan ini fokus pada kasnya saja atau kas nyata yang eh, memberikan gambaran akurat mengenai likuiditas perusahaan dan menilai apakah perusahaan juga memiliki cukup kas untuk membayar utang dan melakukan kegiatan lainnya yang menggunakan uang kas. Laporan ini dibuat agar pengguna laporan keuangan dapat memahami sumber penggunaan dari kas dari tiga aktivitas utama, yaitu operasional, investasi, dan juga pendanaan. Kemudian informasi ini juga penting agar dapat menentukan kemampuan ataupun kebutuhan dari suatu perusahaan di masa depan. Oke, karena udah selesai neraca saldonya, maka kita akan lanjut kepada jurnal penutup. Oke, jadi sekarang aku akan lanjut untuk menjelaskan mengenai jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu buat apa sih? Jurnal penutup itu agar kita dapat menutup akun-akun sementara agar saat periode baru dimulai itu bisa kembali ke angka nol. Jadi maksudnya itu apa? eh, Akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, atau dividen dan sebagainya itu dapat kembali ke nol dan siap digunakan untuk periode berikutnya. Sehingga kinerja tiap periode, baik laba maupun rugi, itu tidak tercampur antara periode sebelumnya dan periode yang akan mendatang ke depannya. Oke, pertama kita akan membuat eh, penutupan untuk akun pendapatan. Jadi untuk menutup akun pendapatan, pertama kita tulis dulu nomor di sini. Tanggalnya masih sama, 31 Oktober. Karena penutupan ada di tanggal akhir periode, jadi kita taruhnya tanggal 31 Oktober. Untuk di bagian debit, itu kita akan masukkan pendapatan jasa sesuai dengan yang ada dalam laporan laba rugi bagian pendapatan ini. Karena hanya ada pendapatan jasa, jadi kita tulis juga pendapatan jasa aja. Dan di bagian debitnya kita tulis ikhtisar laba rugi. Maksud dari ikhtisar laba rugi ini adalah agar dapat mengetahui bahwa akun pendapatan tersebut itu kita tutup dengan akun sementara. Akun sementara itu kita tutup seperti itu. Untuk jumlah totalnya itu kita ambil dari sini 3.140.000. Kita tulis untuk menutup akun pendapatan.
Ini kita copy paste. Oke, next nomor 19. Tanggal 31. Di bagian debitnya, kita akan menulis ikhtisar laba rugi. Sedangkan di bagian kreditnya, kita akan tambahkan akun-akun beban yang ada dalam laporan laba rugi. Untuk totalnya, itu kita mulai dari penulisan beban-beban ini. Karena di sini menggunakan rumus, jadi aku ngambil langsung dari sini agar mempercepat. Di paste, Ctrl V, terus di bagian debitnya kita sama dengan sum. Totalnya adalah 5.803.333.000. Keterangannya untuk menutup akun-akun beban bulan Oktober. Ini juga harus tambah bulan Oktober. Ini juga, ini kita sampai bahas dulu. Terus ini kita tarik turun ke bawah. Oke. Next, nomor 20. Setelah kita menutup akun pendapatan dan akun beban, maka kita akan menutup laba neto ke saldo laba atau ke laba ditahan. Untuk di bagian debitnya akan ditulis ikhtisar laba rugi lagi, sedangkan di kreditnya akan kita tulis laba ditahan karena kita menutup laba neto atau rugi netonya kita ke laba ditahan. Jadi kita tulis ikhtisar laba ruginya ini eh, sesuai dengan laporan laba ditahan yang ini, yang rugi neto ini. Jadi 2.663.000. Oke, ini untuk mem- untuk nambah di eh, untuk menutup rugi neto di sorry ke laba ditahan. Hmm, Pak tulis bulan Oktober. Balik lagi. Oke. Kemudian di nomor 21, ini yang terakhir, eh, kita akan menutup dividen ke saldo laba. Karena di sini yang tertera adalah dividen. Kalau misalnya di sini yang tertera adalah prive, maka yang akan kita tutup adalah prive. Sedangkan di sini hanya ada dividen, jadi hanya dividen dividen yang kita tutup. Untuk dividen itu yang di debit kita tulis laba ditahan, sedangkan di kreditnya itu dividen. Jumlahnya kita sesuaikan dengan yang laba ditahan ini, 750.000. Untuk menutup dividen ke laba ditahan. Oke, jadi ini adalah jurnal penutupnya. Ini adalah jurnal penutupnya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat dengan tujuan agar akun-akun
Nah, sementara seperti pendapatan, dividen, privat ataupun beban itu tidak tercampur dengan eh, bulan baru atau periode baru nanti. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, penutupan, kita akan membuat neraca saldo setelah penutup. Nah, neraca saldo setelah penutup ini tinggal kita copy paste dari sini, tulisnya di bagian bawah sini. Ini diganti dulu penutupan. Untuk tabel pivotnya kita ganti change data resource-nya, kita pastiin bahwa dia sudah mengcover sampai di bagian bawah sini. Karena ini belum, jadi kita tambahin aja. Oke, sampai agak bawah sedikit, terus kita klik OK. Setelah itu kita refresh. Nah, setelah di refresh, jangan lupa pastiin semuanya udah kepilih. Sort A to Z. Bentar. Ini kita klik yes aja. Jadi semua akun-akunnya akan keluar dan kita sort A to Z. Jangan lupa untuk ditotal. Ini dibikin tabelnya, kemudian diwarnai. Oke, setelah ini, setelah itu kita akan dapat melihat bahwa setelah penutupan, akun-akun sementara seperti beban, dividen, pendapatan itu dia akan hilang. Yang tersisa adalah hanya akun-akun tetap atau akun-akun permanen seperti yang ada dalam aset, yaitu yang kas, bank, utang, piutang, perlengkapan, asuransi, peralatan. Kemudian eh, liabilitas seperti hutang pajak, hutang gaji dan upah, pendapatan diterima di muka, utang, utang usaha. Kemudian yang di bagian terakhir adalah bagian ekuitas, yaitu modal, kisaran laba rugi, laba ditahan, seperti itu. Nah, tujuannya neraca saldo setelah penutupan ini apa sih? Neraca saldo setelah penutupan disusun untuk memastikan bahwa jurnal penutup dibuat dengan eh, dengan dilakukan dengan benar. Jadi, jika neraca setelah penutupan seimbang, perusahaan juga dapat memulai periode akuntansi baru dengan saldo akun yang bersih dan akurat. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dia udah balance. Jadi setelah neraca saldo penutupan ini dibuat dan sudah dipastikan bahwa akun-akun sebelumnya atau penulisan laporan dan jurnal dan neraca dan buku besar sebelumnya sudah benar, maka bisa dimulai untuk periode baru. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.